Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Pendeta Litien Siang dari GKI Cepu. Dan kita pada saat ini bersama-sama berjumpa dalam Sapa Gembala saat ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari-hari yang kami jalani kadang membuat kami jenuh, tetapi Engkau senantiasa hadir menyegarkan hati kami. Bahkan melalui firman-Mu, Engkau senantiasa menyapa kami seperti saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar firman yang kami dengar akan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini diambil dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 20 sampai dengan 22. Yang demikian bunyinya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bacaan kita pada saat ini akan kita renungkan di dalam sebuah tema tenang dan sabarlah. Dan tentu saja saudara tahu ada lagu yang berjudul tenang dan sabarlah. Kalimat dari lagu itu berbunyi demikian. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, tahan derita jangan mengeluh, serahkan sajalah pada Tuhanmu segala duka yang menimpamu. Allah setia tak mengecewakan, yang di naungannya ingin berteduh. Saudara, lagu ini kalau kita hayati di tengah situasi kita sekarang ini, mewakili pergumulan kita. Kadang kita merasa tidak bisa sabar, harus berada terus-menerus di rumah. Kita ingin pergi, kita ingin jalan-jalan, kita ingin berekreasi, kita ingin beraktivitas di luar rumah. Namun lagu ini juga mengingatkan kepada kita, Allah sebagai tempat kita berteduh, kita bisa mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan yang tadi kita baca bersama-sama, sesungguhnya tulisan kitab Wahyu itu awal ditujukan kepada jemaat-jemaat yang pada saat itu sedang mengalami satu situasi hidup yang tidak enak. Bukan sekedar 6 bulan seperti yang kita alami, tetapi bertahun-tahun mereka mengalami satu situasi hidup yang tidak enak, tidak nyaman. Bayangkan saja, mereka menderita, dianiaya, dan juga dikejar-kejar seperti layaknya seorang penjahat, seorang buronan.
Dan itu semuanya mereka alami karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Situasi tersebut membuat mereka menderita. Membuat mereka kadang-kadang merasa gamang untuk melakukan sesuatu. Dan kadang-kadang membuat kasih mereka kepada Tuhan menjadi suam-suam kuku. Tidak begitu bersemangat, tetapi juga tidak meninggalkan Tuhan juga. Artinya mengambang begitu saja. Dan situasi itu juga membuat mereka semakin menjauh dari Tuhan. Mereka mengizinkan hal-hal yang lain masuk dalam kehidupan mereka. Bahkan penyesat-penyesat mulai ada di tengah-tengah mereka. Dan karena itulah mereka kemudian diingatkan, ditegur agar mereka bertobat. Rasul Yohanes yang mendapatkan wahyu di Pulau Patmos juga bukan dalam situasi yang enak. Dia berada di Pulau Patmos karena diasingkan. Dan di sanalah dia menuliskan kitab Wahyu dari apa yang Tuhan nyatakan kepadanya untuk menguatkan umat Tuhan, supaya di tengah-tengah derita yang mereka alami, mereka tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Karena situasi yang tidak enak itu pada waktunya akan berakhir. Tuhan akan mengubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Bahkan di bagian akhir dari kitab Wahyu itu menceritakan tentang Yerusalem yang baru. Kehidupan yang diperbaharui, di mana Allah itu hadir di tengah-tengahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat perlu untuk terus-menerus dikuatkan supaya mereka tetap bisa melewati situasi yang tidak enak, situasi yang tidak nyaman itu, dan menang. Di bagian akhir dari tulisannya, Rasul Yohanes juga menyatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Dan itu merupakan ajakan supaya umat bersedia mendengarkan firman yang dinyatakan dari tulisan sang rasul. Dan kemudian bertobat kembali ke jalan Tuhan. Di ayat yang ke-20 dinyatakan bahwa Tuhan Yesus berdiri di depan pintu dan mengetuk. Dikatakan barang siapa mendengar suaranya, membuka pintunya, maka Tuhan Yesus akan masuk. Demikian juga ketika kita di dalam kegelisahan, dalam ketidaknyamanan menjalani hari-hari kita, sehingga kita kemudian menjadi gamang. Kasih kita kepada Tuhan tidak seperti awal-awal pandemi, di mana kita begitu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, sekalipun harus mengikuti ibadah secara daring. Tetapi semakin waktu berlalu, apakah masih ada kerinduan, kekusyukan di dalam ibadah kita? Atau kita sudah merasakan itu hal yang biasa, sehingga mengikuti ibadah bisa kita sambil dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin kita masih dandan, mungkin kita masih makan dan lain sebagainya. Sehingga kekusyukan ibadah menjadi berkurang. Rasa rindu yang dulu kita alami menjadi berkurang. Bahkan kadang-kadang kita bolos untuk ibadah.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah pandemi COVID-19 ini yang kemungkinan masih lama berlangsung, kita diingatkan untuk tetap mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Menjalani hari-hari kita dengan tenang dan sabar, tetap bertekun, membangun relasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita akan mendapatkan keteduhan hati. Kita akan mendapatkan kesegaran bagi jiwa kita yang dahaga. Sehingga kita dimampukan untuk tetap menjalani hari-hari kita dengan baik. Dengan tidak meninggalkan Tuhan ataupun mengikuti ajaran-ajaran yang lain yang semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadikan firman Tuhan untuk menjadi terang dari setiap langkah kehidupan kita. Membuka pintu hati kita supaya Tuhan hadir, tinggal di dalam kehidupan kita, menaungi kita, dan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kami diingatkan kembali supaya kami tidak berlarut-larut semakin menjauh dari Tuhan. Tetapi kami diingatkan melalui pelajaran yang berharga dari jemaat mula-mula, di mana mereka juga mengalami situasi yang tidak enak. Dan di dalam situasi itu, firman Tuhan yang menyapa mereka menjadi satu pembelajaran yang berharga bagi kami, agar kami tetap bisa bertekun, tetap tenang, sabar, menjalani hari-hari kami, dan tetap mengarahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, bimbinglah kami, agar kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kami tidak ingin semakin jauh dari Tuhan. Kami ingin tetap dekat dan merasakan kasih Tuhan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.